Warga langsung berhamburan menyelamatkan diri dari longsor susulan perbukitan Jorong Koto Gadang, Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saat longsoran terjadi, warga sedang mengevakuasi korban yang tertimbun longsor sebelumnya. Volume longsoran kedua lebih besar dari longsor sebelumnya yang mengakibatkan korban semakin tertimbun. Korban berhasil dievakuasi setelah alat berat mini milik perusahaan sawit dikerahkan ke lokasi. Saat ditemukan, korban masih hidup. Namun sayang korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Warga setempat berharap kejadian ini mendapat perhatian sebab lokasi mereka tinggal kerap luput dari perhatian pemerintah. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Langgar protokol kesehatan, Cafe Holy Wings disegel. Tapi bawa orangnya ada. Jangan ngomong nggak ada loh Pak. Tak datang ke kampungmu. Loh serius, nanti tak cari satu tak buktikan. Jangan gitu. Sembilan perusak Masjid Ahmadiyah jadi tersangka. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya, selamat sore Fandi. Ada informasi apa saja di segmen awal iNews sore hari ini? Selamat sore Stefani dan juga pemirsa, akan banyak sekali informasi yang akan kita hadirkan di iNews sore, dan kita akan awali informasi dengan sebuah tempat hiburan malam di Kemang, Jakarta Selatan yang disegel petugas karena beroperasi hingga tengah malam dan picu kerumunan. Penyegelan dilakukan selama 3 hari terhitung sejak Sabtu malam. Ratusan pengunjung sebuah tempat hiburan malam di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini dikejutkan oleh kedatangan petugas gabungan polisi dan Satgas COVID-19. Petugas menemukan banyak pelanggaran protokol kesehatan seperti berkerumun hingga pengunjungnya tidak menggunakan masker. Sebelum dibubarkan, pengunjung didata untuk keperluan tracing COVID-19. Kapan selesai negeri ini? Selain tidak membatasi jumlah pengunjung, diketahui kafe ini juga buka hingga lewat tengah malam. Petugas kemudian memberikan sanksi penutupan sementara selama 3 kali 24 jam berlaku sejak Sabtu malam. Untuk saat ini Holy Wing sepi ya, karena memang kemarin juga ada operasi gabungan. Jadi untuk saat ini kita pantau persisnya di depan kita ini kondisi sepi pengunjung dan memang tutup saat ini. Video penertiban kerumunan pengunjung di tempat hiburan malam ini viral di media sosial dan menuai kritikan dari warganet. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pasca razia di Cafe Holy Wings di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, ada rekan kami Lineke Utsiki di sana. Selamat sore Lineke, bagaimana kondisi di kafe setelah disegel petugas? Ya, Fandi dan juga pemirsa, pantauan kami pasca pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Cafe Holy Wings di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saat ini kami akan langsung menunjukkan kepada Anda di belakang saya bahwa baik di pintu utama maupun di pintu samping dari Cafe Holy Wings ini nampak tertutup rapat. Kami tidak melihat adanya aktivitas kegiatan ekonomi ataupun kegiatan usaha yang dilakukan di dalam Cafe Holy Wings. Yang ada hanyalah petugas keamanan dan juga petugas kebersihan yang sedang berjaga ataupun bertugas begitu. Sebenarnya kalau tidak hanya itu saja, kalau kami pantau juga tepat di depan pintu masuk dari Cafe Holy Wings ini tertulis begitu bahwa kafe ini telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang telah melanggar sejumlah aturan pemerintah sehingga dilakukan sanksi administrasi berupa penutupan sementara berlaku sejak tanggal 5 September 2021 hingga dengan tanggal 8 September 2021. Kalau kita lihat dari kasus pelanggaran protokol kesehatan dilakukan oleh Cafe Holy Wings ini cukup disayangkan dikarenakan sebenarnya Cafe Holy Wings ini sudah sempat melakukan beberapa upaya untuk membantu pemerintah dalam
menekan penyebaran COVID-19 dan juga percepatan vaksinasi. Di antaranya adalah yakni tepat di depan pintu masuk Cafe Holy Wings ini tertera sejumlah aturan ketika masuk ke dalam kafe. Di antaranya adalah yakni untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, yakni para pengunjung ini sebenarnya dilarang untuk berpindah lokasi dari satu kursi ke kursi yang lainnya, kemudian diwajibkan untuk selalu mengenakan masker ketika berada di dalam. Tetapi sayangnya pada saat kalau kita lihat di viralnya video yang tersebar di media sosial ini, nampak kerumunan yang cukup padat begitu, para pengunjung tidak menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan bahkan cukup banyak pengunjung yang tidak mengenakan masker sama sekali. Yang cukup disayangkan pula adalah bahwa kafe ini justru beroperasi hingga tengah malam, padahal kalau kita lihat di aturan instruksi Mendagri nomor 38 tahun 2021 ini hanya boleh beroperasi hingga dengan pukul 9 malam. Dan saat ini kafe masih dilakukan penyegalan, dan artinya kalau kita lihat dari pergubnya, kafe ini hanya memiliki 2 kali kesempatan. Jika kedapatan lagi melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan pembekuan izin sementara, dan jika kedapatan lagi melakukan pelanggaran, ini akan dilakukan pencabutan izin. Tentunya diharapkan bagi semua pihak dengan adanya pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa bijak menyikapinya. Kembali ke Fandi. Baik, terima kasih Lena Kunsiki untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, aksi ratusan ibu-ibu yang mengikuti senam massal di kawasan Puri Indah, Jakarta Barat viral di media sosial. Kerumunan tersebut terjadi pada hari Minggu pagi kemarin. Video ini direkam dan diunggah oleh akun Twitter @kurawa. Hentakan musik keras mengiringi aksi ratusan ibu-ibu yang mengikuti senam massal. Kegiatan dilakukan pada Minggu pagi kemarin di Jalan Puri Ayu, Puri Indah, Jakarta Barat. Dalam video berdurasi 42 detik ini, peserta tampak menjaga jarak. Meski demikian, kegiatan ini dinilai melanggar aturan PPKM level 3 karena olahraga dalam kelompok kecil hanya diizinkan maksimal 4 orang. Sejumlah warga menyatakan kegiatan tersebut rutin digelar pada Minggu pagi, mulai pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Satpol PP Jakarta Barat telah memberi sanksi denda Rp2 juta kepada Sanggar Pungki selaku penyelenggara senam. Sanggar ini juga pernah disanksi denda pada September 2020 atas kegiatan yang sama. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini lagi-lagi meluapkan emosinya. Kali ini ia geram karena masih ada ribuan orang yang belum menerima bansos COVID-19 di Aceh Besar. Orangnya merantau, it's okay. Tapi bahwa orangnya ada. Jangan ngomong nggak ada loh Pak, tak datangi kampungmu. Loh serius, nanti tak cari satu tak buktikan. Sudah semua clear. Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali naik pitam. Alasannya, masih ada bantuan sosial yang belum tersalurkan kepada masyarakat di Aceh Besar. Risma meluapkan emosinya kepada perwakilan Bank BUMN di Aceh saat meninjau langsung distribusi bansos di Aceh 2 September lalu. Kenapa? Saya tanya kenapa? Risma marah karena masih ada 1.300 orang yang belum menerima bansos. Sementara pihak bank beralasan penyaluran bansos terkendala penerima manfaat yang tidak hadir saat sosialisasi. Mereka belum datang gitu. Ya podo ae toh Pak. Iya. Ngapain aku ngerapatkan susah-susah Bapak ini? Aduh. Balik-balik kok. Capek aku Pak. Dikira aku nggak capek apa? Oh, udah jelas. Aku ngomong hari ini. Kalau Bapak ngomong bisa kemarin mestinya sebelum aku datang diselesaikan. Tapi kenapa nggak diselesaikan? Marah aku jadinya Pak. Aku sudah berusaha nggak marah, Bapak bikin marah. Ternyata kosong. Itu pertanyaan itu kita yang harus jawab. Sementara kamu seperti itu. Sebelumnya, Risma juga sempat marah-marah pada sebuah lembaga perbankan di Jember, Jawa Timur. Alasannya, lembaga tersebut dinilai lamban dalam mencarikan bansos untuk warga terdampak COVID-19. Tim iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, seorang wanita tertabrak kereta api usai asik berselfie di tengah rel. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dalam perjalanan. Video amatir warga ini merekam saat seorang wanita tertabrak kereta api yang melintas di kawasan Cikudapate, Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat Minggu pagi. Awalnya, sekelompok ibu-ibu ini asik bersuah foto di tengah rel. Namun saat akan menyeberang, salah satu wanita tersambar bagian depan kereta yang melintas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Korban langsung dievakuasi oleh warga.
Namun naas korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Mungkin karena musik terlalu keras, para warga udah berteriak ke si ibu, awas ada kereta jadi nggak kedengar gitu. Pas dia mau nyebrang pulang, kereta udah dekat, akhirnya ya kena kereta itu. Sangat disayangkan, masih banyak warga yang kerap beraktivitas di lokasi yang bukan peruntukannya. Rel, jembatan, dan terowongan kereta api merupakan lokasi yang terlarang bagi warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan tenda darurat yang didirikan pencari suaka di sekitar gedung UNHCR Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat siang tadi dibongkar paksa petugas Satpol PP. Meski pasrah, para pengungsi mengaku tetap bertahan hingga tuntutan mereka mendapatkan negara suaka baru terpenuhi. Setelah hampir 1 pekan, belasan tenda yang dijadikan tempat pengungsian ilegal pencari suaka di sepanjang trotoar Jalan Kebon Sirih Barat 1, Menteng, Jakarta Pusat siang tadi dibongkar petugas Satpol PP. Para pencari suaka asal Timur Tengah dan benua Afrika ini pun hanya bisa pasrah melihat tenda-tenda mereka dibongkar petugas. Meski pasrah, mereka mengancam akan tetap bertahan hingga pihak UNHCR memenuhi tuntutan memberikan negara suaka baru agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan normal. Kita nggak ada rumah, mungkin kita tinggal di depan atau tapi di pinggir jalan kita nggak ada rumah. Kalau kita nggak ada tenda, nggak ada apapun, masih mau di pinggir jalan karena kita nggak ada rumah. Di sini sekitar 30, dari 25 sampai 30 orang. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan tenda-tenda darurat di atas saluran air dan bahu jalan juga telah mempersempit bidang jalan yang kerap mengganggu akses keluar masuk warga sekitar. Pada hari ini kita melakukan penertiban bangunan yang ada di atas saluran, ya, terkait dengan keluar masyarakat di wilayah kita, bagaimana cara wilayah kita bersih. Usai ditertibkan, petugas Satpol PP akan disiagakan di lokasi guna mencegah para pencari suaka kembali mendirikan tenda darurat. Dari Jakarta, Rani Sancaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 perusak Masjid Ahmadiyah jadi tersangka. Informasinya hadir sesaat lagi.